Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Salam SMK Pasti Bisa. Kali ini kita akan belajar konfigurasi dan perbaikan konfigurasi proxy server. Namun sebelumnya tidak lupa untuk berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana dalam pembahasan ini diharapkan kita diberikan kemudahan dan kelancaran, amin ya robbal alamin. Baik, selanjutnya sebelum masuk kepada materi, perlu Bapak sampaikan tujuan dari materi kali ini sebagai berikut. Yang pertama, mengevaluasi proxy server. Kemudian yang kedua, menganalisis permasalahan proxy server. Dan yang ketiga, mengkonfigurasi proxy server. Baik, kita akan jelaskan satu persatu. Proxy server merupakan sebuah komputer server atau program yang digunakan untuk menangani permintaan dari klien untuk melakukan request terhadap konten-konten yang terdapat di internet. Itu pengertian dari proxy server. Aplikasi proxy server sendiri yang banyak dipakai adalah Squid. Squid merupakan aplikasi proxy server yang dapat digunakan sebagai yang pertama sebagai firewall, yang kedua proses caching, yang ketiga pengendali bandwidth, dan lain-lain. Dengan adanya teknologi proxy server, pembatasan kuota dan kecepatan akses internet dapat ditangani karena di dalamnya terdapat sistem caching. Nah, ini terlihat di layar monitor. Ini adalah gambaran dari proxy server. Seperti biasa, gambarnya agak mirip dengan load balancing. Di sini adanya provider atau internet atau sumber informasi internet. Kemudian ada yang namanya proxy server yang terdapat di server. Kemudian adanya router. Nah, itu. Kemudian dari router ada pembagian client 1 atau komputer 1 atau client 2, komputer 2, kemudian atau client 3, komputer 3. Ini adalah jaringan kita. Nah, itu gambaran dari proxy server. Untuk pengertian proxy yang lebih lengkap adalah server yang menyediakan suatu layanan untuk meneruskan setiap permintaan user kepada server lain yang terdapat di internet. Adapun definisi yang lebih mudah dipahami adalah suatu server atau program komputer yang mempunyai peran sebagai penghubung antara suatu komputer dengan internet. Kemudian untuk penjelasan pertama, yaitu prinsip dan cara kerja proxy server. Sebenarnya prinsip kerja proxy server sangat sederhana. Saat user menggunakan layanan suatu proxy, lalu meminta file atau data yang terdapat di public server atau internet, maka proxy akan meneruskannya ke internet seolah-olah proxy tersebut yang memintanya. Dan saat proxy server telah mendapatkan apa yang diminta oleh user, proxy akan memberikan respon kepada user, jadi seolah-olah dialah public servernya. Yang kedua, manfaat proxy server secara umum ada dua macam. Yang A, meningkatkan kinerja jaringan dengan kemampuan server proxy untuk menyimpan data permintaan dari aplikasi klien. Permintaan yang sama dengan permintaan sebelumnya hanya akan diambilkan dari simpanan server proxy. Ambil contoh, jika seorang pengguna internet sudah pernah membuka situs yang sama, tidak perlu dihubungkan langsung dengan situs sumbernya, tapi cukup diambilkan dari simpanan server proxy. Jadi semacam cadangan data, ya kan? Data yang sudah pernah dibuka tersimpan di server proxy. Jadi nggak perlu langsung ke sumbernya. Kemudian koneksi langsung pada server, sumbernya dapat dikurangi dan penggunaan bandwidth internet jelas
untuk koneksi langsung menjadi berkurang. Dapat dilihat di tampilan layar itu adalah cara kerja proxy server, di mana user atau klien yang sebelah kiri meminta data atau file ke proxy server yang tujuannya ke sumbernya atau web server. Di sini biasanya ambil contoh, kita mau membuka sebuah situs yang tujuannya ke web server, akan tetapi harus melalui proxy server. Jadi seolah-olah server yang punya proxy server yang punya kepentingan terhadap data. Nah, itu gambarnya seperti itu. Nah, jadi sebagai perantara antara user dengan web server. Ini untuk manfaat dari proxy server yang B, yaitu filter permintaan. Server juga dapat digunakan sebagai filter terhadap permintaan data dari suatu situs. Padahal ini server proxy menjadi filter terhadap situs yang boleh atau tidak boleh dikunjungi. Server proxy juga dapat sebagai filter terhadap aplikasi klien yang dapat menggunakan akses terhadap internet. Berlaku sebagai filter terhadap gangguan internet. Itu fungsi dari proxy server, yaitu filter permintaan. Kemudian penjelasan 3, fungsi proxy server merupakan pihak ketiga atau penghubung antara user dan web server yang menjadi perantara kedua pihak yang saling berhubungan. Dalam hal ini adalah jaringan lokal dan jaringan internet. Berarti jaringan lokal yaitu user, jaringan internet berarti web server. Secara prinsip pihak pertama dan kedua tidak langsung berhubungan, akan tetapi masing-masing berhubungan dengan pihak ketiga, yaitu proxy atau proxy server. Yang fungsi utamanya adalah yang pertama connection sharing, yaitu bertindak sebagai gateway yang menjadi batas antara jaringan lokal dan jaringan luar. Gateway juga bertindak sebagai titik di mana sejumlah koneksi dari pengguna lokal dan koneksi jaringan luar juga terhubung kepadanya. Untuk proxy, fungsi yang B yaitu filtering, bekerja pada layar aplikasi sehingga berfungsi sebagai firewall. Jika diizinkan boleh masuk, jika tidak diizinkan tidak boleh masuk. Ini aturan dari firewall, yaitu paket filtering yang digunakan untuk melindungi jaringan lokal terhadap gangguan atau serangan dari jaringan luar. Dapat dikonfigurasikan untuk menolak situs web tertentu pada waktu-waktu tertentu. Itu adalah fungsi dari filtering. Kemudian yang C, caching, yaitu memiliki mekanisme penyimpanan objek yang sudah diminta dari server-server internet. Mekanismenya, caching akan menyimpan objek-objek yang merupakan permintaan dari para pengguna yang didapat dari internet. Nah, ini sedikit tambahan mengenai virus Trojan, ya kan? Virus Trojan proxy. Nah, ini Trojan horse atau kuda Troya atau yang lebih dikenal sebagai Trojan dalam keamanan komputer merujuk pada sebuah bentuk perangkat lunak yang mencurigakan. Software atau malware yang dapat merusak sebuah sistem atau jaringan. Tujuan dari Trojan adalah memperoleh informasi dari target. Nah, biasanya mencari ini passwordnya, kebiasaan pengguna yang sering dilakukan, ya kan, pada saat akses internet atau apa. Kemudian yang tercatat dalam sistem log data lain-lain dan mengendalikan target, memperoleh hak akses pada target. Nah, itu tujuannya dari virus Trojan. Ini untuk materi nomor 4, yaitu jenis proxy server. Jenis-jenis proxy server diantaranya A, transparent proxy server. Proxy jenis ini dapat langsung menggunakan layanan proxy hanya dengan terhubung dengan proxy. Karena proxy jenis ini memberikan pengaturan otomatis kepada kliennya dengan port standar www port
80. Kemudian yang B, anonymous proxy. Ketika klien menggunakan proxy server jenis ini, maka beberapa identitas dari klien akan disembunyikan oleh proxy server. Tujuannya untuk mencegah akses komputer klien secara ilegal. Jadi disembunyikan biar nggak kelihatan passwordnya ya. Namun IP dari si proxy server masih terdeteksi. Beberapa identitas klien yang disembunyikan antara lain IP address, itu tidak terlihat, browser yang digunakan, kemudian sistem operasinya, kemudian beserta lokasi kita. Kemudian jenis yang ke C yaitu distorting proxy. Jenis proxy ini menyembunyikan alamat IP dari klien, mengidentifikasi dirinya sebagai proxy server. Dapat digunakan untuk semua jenis layanan web. Proxy jenis ini memberitahu tujuan klien bahwa klien menggunakan proxy server. Kemudian yang E, hingga anonymity proxy, yaitu proxy ini merupakan tingkatan yang lebih tinggi dari anonymous proxy dari segi fungsi. Bedanya proxy jenis ini menyembunyikan alamat IP-nya sendiri. Ini IP-nya sendiri disembunyikan, ya kan? Nah, itu penjelasan dari jenis proxy server. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan proxy server, yang pertama, yang A, kelebihan proxy server. 1, dapat memblok suatu website sekaligus mengakses situs yang diblok. Nah, ini jadi diblok ya kan? Ya, ini sebagai penghubung, tapi seolah-olah dia berperanan utama atau berperanan paling penting. Kemudian yang kedua, lebih lama terlacak atau mungkin tidak terlacak. Yang ketiga, respon yang lebih cepat atau apabila data di request untuk kedua kalinya karena klien hanya menghubungi proxy awal. Kemudian yang 4, adanya fitur filtering, baik filtering pengguna, waktu dan konten yang diakses. Kemudian kekurangan proxy server yang B. Yang pertama, bandwidth berkurang, ini karena terjadi perpindahan IP. Yang kedua, proses request terhadap suatu data untuk pertama kalinya akan lebih lama karena harus melalui proxy server terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, pencurian username dan password bisa saja terjadi. Kemudian penjelasan yang keenam yaitu Squid adalah software public domain berbasis unik. Fungsi dari Squid adalah meng-cache. Nah, cache apa itu? Meng-cache itu tersimpan sementara atau penyimpan data yang diminta oleh pengguna atau komputer klien, biasanya berupa web page dan FTP. Kemudian berikut manfaat dari Squid proxy adalah yang A, browsing semakin cepat, untuk manfaatnya browsingnya cepat. Kemudian yang B, menghemat bandwidth karena langsung meminta ke proxy server, bukan langsung ke sumbernya, jadi jelas menghemat. Kemudian yang C, expandable pengguna, memperbanyak pengguna yang boleh mengikuti sharing internet. Ketujuh, penjelasan dari access control. Secara umum dapat diimplementasikan dengan memberikan izin permisi dan hak terhadap objek secara fisik. Minta izin ya, access control. Izin diberikan terhadap objek untuk menentukan siapa saja yang dapat mengakses objek tersebut dan sebatas apa ia berhak mengaksesnya. Izin dapat diaplikasikan oleh sistem atau pemilik objek tersebut, orang yang membuat objek tersebut. Jenis izin yang dapat diaplikasikan bergantung pada objek yang hendak diamankan. Akses kontrol dalam kenyataan yang terkait dalam segala kejadian yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Kita ambil contoh yang A, kunci pada pintu mobil, di mana
pemilik adalah pengendali dari sistem tersebut, adalah sebuah bentuk akses kontrol. Itu contohnya yang A. Kemudian yang B, sebuah PIN pada sistem ATM di mana yang berhak mengakses PIN tersebut untuk mengambil uang di ATM adalah orang yang bersangkutan. Adalah cara lain dari akses kontrol. Nah, itu sistem akses kontrol. Kemudian yang C, berfungsi sebagai alat yang membuka dan mengunci pintu secara otomatis sehingga orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Nah, untuk mengenai fungsi untuk membuka dan mengunci pintu secara otomatis, ini kaitannya dengan jenis akses kontrol sistem. Yang pertama standalone system, yang kedua network system atau package. Kategori ini juga meliputi berbagai biometrik sistem, diantaranya yang pertama mesin absensi sidik jari yang biasanya kita lihat di kantor-kantor digunakan untuk absen karyawan, biasanya menggunakan mesin sidik jari. Nah, itu kalian pasti tahu. Kemudian yang kedua fingerprint access control. Nah, dengan menekan jari akan masuk ke sistem akses kontrol yang fungsinya untuk mengakses atau diizinkan akses. Kemudian yang ketiga, berbagai aksesoris untuk akses kontrol sistem seperti kartu access button. Untuk kartu biasanya kartu proximity. Biasanya kalau kita lihat di kantor-kantor besar, pada saat kita mau masuk, biasanya yang berhak akses adalah karyawan di tempat kerja tersebut atau di kantor tersebut. Biasanya berbentuk kartu. Jadi orang-orang tertentu saja yang bisa masuk ke kantor tersebut atau yang berhak, khususnya yang memiliki kartu proximity. Kemudian exit button. Nah, biasanya ada tombol yang namanya tombol keluar yang diatur. Itu salah satunya dari fungsi akses kontrol. Kemudian yang ketujuh, traffic filtering. Penjelasan dari traffic filtering adalah memanfaatkan fasilitas MAC filtering. Hampir setiap wireless access point maupun router difasilitasi dengan keamanan MAC filtering. Hal ini sebenarnya tidak hanya membantu dalam mengamankan komunikasi wireless atau jaringan tanpa kabel, karena MAC address sangat mudah di spoofing atau bahkan diubah. Kemudian penjelasan yang ke-8, cache control. Dari sudut pandang optimalisasi kinerja, permintaan terbaik adalah permintaan yang tidak perlu dikomunikasikan dengan server. Salinan lokal dari respon memungkinkan Anda meniadakan semua latensi jaringan dan menghindari biaya data untuk transfer data. Kemudian yang ke-9, transparent proxy adalah sistem perantara yang ada di antara pengguna dan penyedia konten. Contohnya, ketika seorang pengguna membuat permintaan ke web server, transparent proxy akan memotong atau memblok permintaan untuk melakukan berbagai aksi caching atau pengalihan dan autentikasi. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan kalian bisa kirim komentar di YouTube atau di Google Classroom. Jika kalian sudah paham, kalian like. Dan selanjutnya kalian subscribe. Berikutnya kalian jangan lupa klik tombol lonceng untuk notifikasi
materi-materi Bapak yang lebih menarik berikutnya. Terima kasih.